Halo guys, selamat datang di Bising Channel dan kembali lagi di plot drama Please Feel at Ease Mr. Ling part terakhir. Melanjutkan part sebelumnya sekaligus menjadikan ini part yang terakhir. Ketika malam hari di rumah, Ling Yu dan Ansin sedang melihat koper kecil yang berisikan foto dan sebuah buku tentang Ansin bersama ibunya. Namun hal itu malah membuat Ansin menjadi sedih karena mengingat ibunya. Tetapi Ling Yu langsung berusaha untuk menenangkan Ansin. Di sisi lain, Yishan datang ke rumah Aili bersama kucing yang mereka pelihara. Namun Aili melarang Yishan masuk ke rumah karena rumahnya yang masih sangat berantakan. Tetapi Yishan tetap masuk di saat Aili sedang menerima telepon dari Ling Yu. Kemudian Yishan membantu Aili untuk merapikan rumahnya sampai terlihat indah dan nyaman. Tidak hanya itu, Yishan juga memasak makanan untuk Aili dan ternyata Aili menyukai makanan itu. Namun dia malu untuk memuji masakan Yishan. Di meja makan, Yishan mengungkapkan perasaannya, namun Aili masih belum bisa menjawab mengenai hal tersebut. Yishan pun memahaminya dan mau menunggu sampai Aili bisa menjawab. Di sisi lain, Ling Yu dan Ansin sedang berada di perjalanan. Di mobil, mereka mendapat berita bahwa akan ada meteor jatuh yang akan terjadi pada pukul 10 malam nanti. Di saat mereka sedang berbincang mengenai hal tersebut, ponsel Aili pun berbunyi terus-menerus. Ternyata itu telepon dari Yishan. Namun Aili tidak ingin mengangkatnya karena masih dalam situasi bekerja. Lalu Ansin memberikan pengertian bahwa jangan mengesampingkan kebahagiaannya sendiri demi pekerjaan yang ia jalani sekarang ini. Kemudian Aili pun mengantarkan Ansin ke kantornya dan mengawasi keadaan Ansin sampai akhirnya Ansin mengajak ia untuk mengobrol. Dan Aili pun mengatakan bahwa jika bukan karena pertolongan yang Ling Yu berikan kepadanya, ia tidak akan menjadi Aili yang sekarang ini. Maka dari itu, Aili selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk Ling Yu. Pada scene yang berbeda, Yishan bertemu dengan Ansin untuk menanyakan apa yang harus ia lakukan agar Aili bisa menerima perasaannya. Lalu Ansin pun memberikan saran untuk membuat Aili merasakan seperti apa rasanya dicintai oleh seorang pria. Ketika malam hari, Yishan pun melakukan apa yang disarankan oleh Ansin. Ia bertemu dengan Aili di tempat yang sangat indah dan memberikan seikat bunga sambil menyatakan perasaannya kembali kepada Aili, dan pada saat itulah Aili menerima cinta Yishan. Kemudian di sisi lain, Ling Sheng juga meyakinkan Xin Er akan cintanya dan memastikan bahwa Xin Er memang benar-benar menerima cintanya. Dan benar saja, Xin Er menerima cinta Ling Sheng pada saat bersamaan dengan meteor jatuh. Lalu mereka pun berciuman dengan tanda kebahagiaan. Tak hanya mereka saja yang melihat meteor itu, tetapi Ling Yu, Ansin, Yishan, dan Aili juga menikmati hal tersebut pada malam itu. Keesokan harinya, Anseng melihat catatan laporan keuangan yang ibunya berikan. Dan betapa terkejutnya ia bahwa banyak sekali pengeluaran dengan nominal sangat besar yang ibunya berikan kepada Yugo. Anseng pun mencurigai apa yang membuat ibunya melakukan hal tersebut. Pada scene yang berbeda, Yugo bertemu dengan seseorang dan mereka berdua berencana untuk menyulik Ansin agar Ling Yu datang untuk menolongnya, lalu mereka akan melakukan hal buruk kepada Ansin dan Ling Yu. Yugo melakukan hal tersebut karena dendamnya kepada Ansin. Yugo pun menjalankan aksinya dengan menelpon Ansin agar bertemu dengan dirinya untuk yang terakhir kali, dan Ansin pun langsung bergegas pergi menemui Yugo. Tetapi seperti yang sudah direncanakan Yugo, di sana Ansin pun malah disekap. Di sisi lain, Anseng tidak sengaja mendengar percakapan ibunya bersama seseorang yang berencana untuk membahayakan nyawa Ansin
dan ia pun langsung bergegas pergi mencari keberadaan Ansin. Tak hanya Anseng, Ling Yu pun mendapatkan pesan dari penculik tersebut bahwa Ansin sedang dalam suatu tempat. Maka Ling Yu langsung bergegas pergi ke tempat tersebut karena khawatir akan keadaan Ansin. Sesampainya ia di sana, ternyata Ansin sudah disandra oleh seorang pria. Pria tersebut meminta Ling Yu untuk menandatangani sebuah surat. Jika tidak, maka ia akan membunuh Ansin pada saat itu juga. Akhirnya, Ling Yu pun menurutinya demi keselamatan Ansin. Namun terjadi perkelahian antara mereka berdua karena Ling Yu ingin menyelamatkan Ansin. Ketika pria tersebut sudah kalah, secara tiba-tiba Yugo datang dengan melukai kepala Ling Yu yang membuat Ling Yu terluka. Pria tersebut pun pergi setelah mendapatkan tanda tangan Ling Yu dan ia menyerahkan Ling Yu bersama Ansin kepadanya untuk melampiaskan dendamnya dengan melakukan apa saja. Ternyata ruangan tersebut terkunci dan ada kebocoran gas yang menyebabkan mereka kekurangan oksigen, dan pada saat itu Yugo ingin membunuh Ansin dan hampir mengenai Ling Yu. Namun Ling Feng datang menyelamatkan mereka berdua. Ling Feng pun membawa mereka untuk keluar dari gedung tersebut. Lalu Ling Yu bertanya bagaimana Ling Feng bisa menemukan dirinya, dan ternyata tanpa disengaja ia mendengarkan seorang pria yang sedang berbicara di telepon membicarakan mengenai penangkapan Ling Yu. Maka Ling Feng langsung saja mengikuti pria tersebut yang akhirnya membawa dirinya sampai di tempat itu. Ling Yu pun langsung berterima kasih kepada kakaknya itu atas pertolongan yang telah ia lakukan. Ansin pun mengingatkan kepada Ling Feng untuk terus berbuat baik sesama saudara. Ternyata kejadian kecelakaan yang dulu menimpa Ling Yu itu bukanlah sebab Ling Feng, namun orang lain. Dan Ling Yu mencurigai bahwa itu adalah ulah Ling Sheng, adik bungsunya. Karena banyak hal-hal perusahaan yang sudah tidak aman lagi serta terjadinya konflik antara perusahaan New Way dan perusahaan Grup Gu. Lalu ketika Ling Yu menandatangani surat yang dibawa oleh pria jahat itu, ada cap tanda tangan ayah mereka. Cap tersebut disimpan di berangkas keluarga dan hanya merekalah yang bisa membukanya. Ling Sheng juga sudah memiliki rencana untuk bekerja sama dengan rencana proyek Grup Gu. Lalu Ling Yu juga mencurigai bahwa penculikan Ansin ada hubungannya dengan Ling Sheng. Tidak berselang lama, Anseng pun datang menemui mereka semua. Pada saat yang bersamaan, Yugo pun tersadar dan mereka semua menanyakan siapa dalang dari semua ini. Namun ia tidak menjawab sama sekali. Pada saat Anseng menyebutkan nama ibunya yang ada hubungan dengan apa yang terjadi ini, Yugo langsung mengingat kebaikan yang sudah ibu Anseng berikan kepadanya dan tetap tidak menjawab apa-apa. Kemudian Ling Yu meminta kepada Anseng dan Ling Feng untuk menyebarkan berita bahwa mereka sudah mati sambil mengulur waktu untuk mengumpulkan bukti kejahatan Ling Sheng. Berita kematian Ling Yu dan Ansin pun sampai kepada Ling Sheng. Namun Ling Sheng tidak semudah itu percaya dan masih meminta orang suruhannya itu untuk mencari tahu hal yang sebenarnya terjadi. Ternyata apa yang dilakukan Ling Sheng ini disebabkan oleh kebencian terhadap Ling Yu karena ayahnya selalu berpihak kepada Ling Yu dibandingkan dirinya, dan ia juga yang membuat saham perusahaan New Way turun yang menyebabkan ayahnya jatuh sakit karena melihat berita tersebut. Pada scene yang berbeda, Ling Yu dan Ansin tinggal di rumah Wu, teman lama Ansin, untuk sementara waktu sampai keadaan memungkinkan mereka muncul kembali. Ling Yu meminta Wu untuk membantunya mencari tahu tentang Allen, orang suruhan Ling Sheng. Di sisi lain, Anseng mencoba untuk membuat ibunya itu sadar akan kesalahan yang sudah ia lakukan, namun ibunya tetap tidak merasa bahwa yang ia lakukan itu salah. Scene pun berpindah. Di perusahaan, Ling Sheng mengatakan bahwa ia akan menjadi pemimpin perusahaan selanjutnya karena Ling Yu sudah menandatangani semua hak untuk dirinya. Dan Ling Feng tetap bersikap seolah-olah ia tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Di sisi lain, Ling Sheng menemui Sin Er dan mengatakan kepada Sin Er mau menikah dengannya. Tanpa ragu-ragu lagi, Sin Er pun menerima ajakan tersebut. Iya. Kemudian di perusahaan,
Ling Sheng diresmikan sebagai CEO baru untuk grup Ling karena sahamnya lah yang paling terbanyak di antara yang lainnya. Ling Feng pun mengucapkan selamat kepada adik bungsunya itu dan tidak menyangka bahwa adik kandungnya bisa lebih jahat dibandingkan adik keduanya yang hanya orang lain di keluarga mereka. Di sisi lain, Ling Yu dan An Xin sedang duduk di pinggir pantai dan menikmati betapa indahnya kehidupan seperti itu yang tidak penuh dengan masalah terus-menerus. Sepulang mereka dari pantai, mereka pun mampir ke pusat perbelanjaan yang ternyata itu adalah milik saudara Ling Yu dan mereka pun bersenang-senang di situ dengan memasak makanan bersama lalu menikmati makanan tersebut. Ling Sheng mendapatkan informasi bahwa Ling Yu dan An Xin sudah mati terbakar. Namun ia terlalu jeli untuk terus mencari bukti tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian Ling Sheng menemui ayahnya di rumah sakit dan berniat untuk memberitahu kematian kakak keduanya. Namun pada saat itu ayahnya sedang melihat foto kenangan bersama Ling Yu yang membuat ia menjadi sangat marah. Dan tak lama ayahnya melihat berita itu di koran yang dibawa Ling Sheng dan membuat keadaan ayahnya menjadi semakin memburuk. Berita tentang memburuknya kesehatan ayahnya itu sampai kepada Ling Yu dan membuat Ling Yu menjadi sangat marah serta mencemaskan keadaan ayah mereka. Lalu Ling Yu pun merencanakan sesuatu bersama Yo Yo, Zhao Li dan An Xin untuk mendapatkan bukti dan mengungkap kebenaran. Tak hanya mereka saja yang merencanakan sesuatu, namun Ling Feng juga sudah menjalankan rencananya dengan mempertemukan Ling Sheng dengan seorang perempuan di klub malam. Lalu memotret mereka dan mengirimkan foto tersebut kepada ibu Sin Er agar pernikahan antara Ling Sheng dan Sin Er gagal. Pada scene yang berbeda, Yo Yo dan Zhao Lei sudah menjalankan rencananya dengan memasukkan alat perekam suara di tas ibu Sin Er, lalu mengambilnya kembali untuk mendengar percakapan antara ibu Sin Er dan Ling Sheng. Rencana tersebut berjalan mulus dan mereka pun mendapatkan bukti yang kuat atas kejahatan yang dilakukan Ling Sheng dan ibunya Sin Er tersebut. Di sisi lain akan diadakan acara pertunangan antara Sin Er dan Ling Sheng. Pada saat keluarga Gu ingin menuju ke gedung acara tersebut, Sin Er malah berbalik kembali ke rumah untuk mengambil sesuatu dan di rumah tersebut Ling Yu bersama An Xin sedang mencari bukti yang akhirnya membuat mereka bertemu dengan Sin Er. Akhirnya Sin Er dijemput oleh ibu dan kakaknya, lalu mereka kembali ke acara pertunangan. Di awal acara tersebut pun berlangsung dengan baik. Sebelum akhirnya semua berubah dengan nyalanya bukti rekaman suara antara Ling Sheng dan ibu Sin Er yang membicarakan mengenai rencana penculikan An Xin. Lumpuhnya Yugo pun yang disebabkan oleh obat yang sebenarnya ditujukan untuk An Xin oleh ibu Sin Er, dan ibu Sin Er pun yang meminta perpindahan saham yang telah didapatkan Ling Sheng dari Ling Yu secara paksa. Munculnya bukti tersebut membuat seisi gedung menjadi ricuh karena tidak menyangka kejahatan itu bisa terjadi, terutama Sin Er sendiri. Ia tak menyangka ibunya melakukan semua itu kepada dirinya yang bukan membuatnya lebih bahagia, tetapi membuat kebahagiaan itu terenggut. Sampai-sampai ayah Sin Er juga jatuh sakit dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tidak disangka pada saat yang bersamaan Ling Yu muncul di acara tersebut. Kemunculan Ling Yu di acara tersebut membuat semua orang terkejut, terutama Ling Sheng. Pada saat itu juga Ling Yu mengatakan apa yang sudah Ling Sheng perbuat, namun Ling Sheng tetap mengelak bahwa semua yang dikatakan Ling Yu itu hanya sebuah kebohongan. Tak lama kemudian ayahnya dan Ling Feng pun masuk ke dalam gedung acara tersebut dan semakin membuat semua orang menjadi terkejut. Situasi pun menjadi menegangkan. Ternyata ayah mereka tersadar dari keadaan kritisnya karena Ling Yu yang datang menjenguk. Di saat itu Ling Sheng masih bersikeras bahwa dirinya lah yang lebih pantas menjadi pewaris dan memimpin perusahaan dibandingkan Ling Yu.
karena dirinya memiliki saham yang paling banyak dibanding yang lainnya. Maka dari itu, ayahnya langsung mengumumkan pada semua orang bahwa ia memberikan 20% sahamnya kepada Ling Yu. Begitu pula Ling Feng yang memberikan 10% sahamnya kepada Ling Yu. Namun sekarang saham mereka masih sama banyaknya, yaitu 30%. Lalu Ansin pun ikut bergabung dengan memberikan 5% sahamnya kepada Ling Yu. Dan akhirnya ayah mereka meminta kepada para pemegang saham untuk memilih sendiri siapakah yang paling pantas memimpin perusahaan karena perusahaan ini didirikan bersama-sama. Pemilihan pun dimulai dan seluruh pemegang saham memilih Ling Yu, bukan Ling Sheng. Hal tersebut membuat Ling Sheng semakin membenci Ling Yu. Pada scene yang berbeda, Ansin menjenguk ayahnya di rumah sakit dan ternyata ayahnya itu mengidap penyakit tumor otak dalam kurun waktu yang sudah cukup lama dan membuat Ansin merasa sangat sedih. Sementara kondisi ibu Anseng juga sangat memprihatinkan karena apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Tak lama kemudian Yugo datang menjenguk ibu Anseng karena ia mengingat kebaikan yang telah dilakukannya selama ini. Keesokan harinya, Anseng duduk di pinggir kolam bersama Ansin untuk mengenang apa yang sudah ayahnya lakukan selama ini. Tak lama kemudian, Sin Er ikut bergabung bersama mereka dan di sana Sin Er meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan selama ini kepada Ansin dan akhirnya mereka pun kembali bersama sebagai ikatan saudara tanpa ada rasa dendam sama sekali. Di sisi lain, Ling Yu dan Ling Feng berada di perusahaan. Tanpa disangka, Ling Feng sudah menyiapkan ruangan baru Ling Yu itu dengan menempelkan foto Ling Yu di dinding ruangan. Namun Ling Yu berbesar hati dengan memberikan posisi sebagai pemimpin perusahaan itu kepada kakak pertamanya. Pada scene yang berbeda, Ling Yu dan Anseng sepakat untuk melanjutkan kerjasama antara perusahaan mereka berdua dengan menandatangani sebuah surat tertulis. Di saat yang bersamaan, Yishan dan Aili sedang duduk di pinggir pantai menikmati suasana pantai pada saat itu. Scene pun berpindah. Sin Er pergi menjenguk Ling Sheng yang berada di tahanan. Di sana, ia melihat kondisi Ling Sheng yang sangat memprihatinkan. Dengan perasaan kecewa, Sin Er masih mengingat memori antara mereka berdua yang akhirnya membuat Sin Er mengambil keputusan untuk tetap menunggu Ling Sheng dan akan hidup bersama selamanya. Keesokan harinya, Ansin mendapatkan kabar dari Aili bahwa Ling Yu menghilang saat tiba di bandara dan membuat Ansin merasa panik, lalu langsung bergegas mencari Ling Yu ke rumah. Di rumah, ia melihat sebuah kotak yang berisi Hansaplast yang dulu pernah dipakaikan Ling Yu untuk dirinya. Lalu ia pergi mencari Ling Yu ke lapangan basket di dekat rumah lamanya. Di sana ia mendapatkan sebuah hadiah berupa sepeda motor lamanya dan di motor itu terdapat surat yang berisi petunjuk untuk Ansin harus mengantarkan sebuah paket ke arah yang sudah ditentukan. Ansin pun mengikuti petunjuk itu sampai membawanya ke taman bermain yang dulu pernah ia kunjungi bersama Ling Yu. Ternyata di sana Ling Yu sudah menyiapkan sebuah kejutan untuk melamar Ansin menjadi istrinya dan Ling Yu pun mengungkapkan keinginannya tersebut kepada Ansin. Lalu tanpa basa-basi, Ansin langsung menerima ajakan Ling Yu menikah dengannya. Dan kisah ini pun berakhir bahagia bersama orang-orang yang tersayang mereka. Jadi itulah pembahasan tentang plot drama Please Feel at Ease Mr. Ling episode 20 sampai 24 dan sekaligus menjadi penutup pada pembahasan plot drama tersebut. Dan juga sekaligus mengakhiri video kita pada kali ini. Tetap terus nantikan video dari Bising ke depannya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton video kali ini. Jika ada saran dari kalian untuk film drama Korea apa lagi yang bisa kita bahas ke depannya, silahkan komen di kolom komentar. And see you guys in the next video.